Doktiv mengungkapkan adanya keraguan terkait status mualaf tersangka, menyebutkan bahwa KTP tersangka masih beragama Katolik. Juga mengklaim memiliki bukti dari pihak yang mengeluarkan sertifikat mualaf bahwa sertifikat tersebut telah dibatalkan. Rencananya pihak DRL juga akan melaporkan terkait pencemaran nama baik yang soal silahkan dilaporkan. Kenapa? Karena jika memang laporannya sudah penistaan agama ini sudah pernah dilaporkan oleh Sunan Kalijaga, di mana terlapornya adalah tersangka DRL. Kenapa kok tidak jalan? Kok bisa-bisanya Aziz ingin melaporkan Doktiv soal penistaan agama? Sementara kalau Anda tahu, klien Anda itu sudah dilaporkan dengan bukti yang sangat-sangat jelas. Yuk, jadi ngaca aja dulu Aziz, ngeliat dulu nih kliennya seperti apa. Bukti sudah di tangannya Doktiv, sertifikat yang dibuat oleh Kohani, ya itu sudah dicabut resmi oleh Kohani. Kohani sendiri yang membuat sertifikat mualaf pun sudah resmi membatalkan sertifikat tersebut. Ya, jadi Kohani juga bicara bahwa sebenarnya saudara tersangka DRL itu tidak pernah yang melakukan ibadah apapun yang berkaitan dengan ibadah Muslim. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, dan ini mungkin akan membuat masyarakat cukup heboh, KTP tersangka DRL beragama Katolik. Jadi Aziz, tolong dengerin ini Aziz. Kenapa Doktiv nggak mau manggil Pak? Karena Anda juga memanggil Doktiv dengan nama Samira, jadi Doktiv juga memanggil Anda cukup dengan nama Aziz. Ya, Aziz, klien Anda memiliki KTP dengan agama Katolik. Hingga sampai sekarang, Bu? Pada saat melakukan sertifikat pendaftaran sertifikat mualaf, ya. Dan ibadah yang dilakukan oleh tersangka DRL itu adalah ibadah Protestan. Ya, sebelum dia mengaku menjadi mualaf. Di situ aja harusnya masyarakat ini sudah bisa paham. Di Kristen sendiri nggak jelas Katolik atau Protestan. Silahkan diselidikin di KTP-nya. Ini mungkin akan menimbulkan pergesekan juga. Kenapa? Karena Pastor Gilbert ini kita ketahui beliau adalah seorang Protestan. Siapa yang tahu di sini? Pastor Gilbert, ya, Moindong. Itu Protestan ya, Protestan. Tetapi di KTP-nya itu Katolik. Ini gimana sebenarnya? Jadi Doktiv nggak heran di agamanya sebelumnya aja dia nggak jelas, apalagi dia bisa menjadi seorang mualaf. Ini akan menimbulkan pergesekan lagi, tapi itu fakta. Ya, dan lucunya lagi, Hans dengan akunnya yang 11 ans.3gp bisa-bisanya mengomentari di VT dari anak Pastor Gilbert Lumoindong. Itu lupa siapa namanya. Kemarin diposting di tanggal 29 Maret kalau tidak salah. Ya, tentang pernyataan tersangka DRL masih mempercayai Yesus. Yang saat ini VT tersebut sudah dihapus oleh anak Pastor Gilbert. Tetapi semua sudah kita record, ada semua. Dan di situ Hans, asisten dari tersangka DRL menjawab. Ya, menjawab bahwa Pastor setelah ini semua selesai, DRL dan DRE akan kembali ke gereja. Ya, sekarang jadi tanyakan. Asistennya sendiri berbicara seperti itu. Jadi buat apa pernah menjadi mualaf? Jadi ini kedok ini pun dibongkar, tapi selanjutnya dihapus ya. Jadi sudah dihapus. Jadi kalau kalian menemukan itu nggak ada, tapi Doktiv sudah screenshot semuanya. Doktiv sudah punya bukti-buktinya, udah Doktiv simpan, sudah Doktiv screenshot. Seperti itu. Tapi apa sih kalau dokter sampai benar-benar menggali sampai lubang paling dalam gitu? Bukan, ini masalah agama dari awal. Agama itu adalah masalah prinsip. Ya, mungkin dari cumi-cumi.com juga kan, nah agamanya kan juga yang saat ini ya itu juga bukan non muslim, tapi mungkin bagaimana jika agamanya dipermainkan, perasaannya seperti apa ya, kan Doktiv tanyakan ke kalian. Di sini bukan masalah yang Islam juga banyak kok yang nggak sholat, nggak puasa, betul, tapi bagaimana jika ada orang yang berpura-pura hanya untuk menyelamatkan asetnya? Apa sih niatnya seorang tersangka DRL untuk menjadi mualaf jika dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa? Apa niatnya? Silahkan coba kalian jawab. Seperti itu ya.